Anakku yang soleh-solehah sudah melakukan pembiasaan di pagi hari? Alhamdulillah. Semoga pembiasaan itu tidak pernah dilupakan, seperti halnya sholat duha dan murojaah. Dan juga tentunya Ananda tidak boleh meninggalkan sholat yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Oke, baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran tematik. Kita akan lanjut di tema 5, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita akan lanjut pembelajaran 4 sampai 6. Sebelumnya, marilah kita awali dengan baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seperti biasa, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, semoga dengan pembelajaran hari ini siswa mampu menemukan makna istilah khusus dengan benar. Semoga siswa mampu menuliskan pokok-pokok informasi dengan benar. Dan yang ketiga, semoga siswa mampu mendiskusikan dari teks yang disusun dengan benar. Pada mata pelajaran PKN, semoga dengan belajar hari ini, siswa mampu merealisasikan manfaat bersatu dalam keberagaman pada saat mengerjakan tugas kelompok dengan benar. Yang kedua, semoga siswa mampu merealisasikan manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu merealisasikan manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat menyimak dengan baik. Yuk, kita lanjut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita hari ini akan membahas tentang menemukan makna istilah khusus. Bagaimana sih Bu Guru cara menemukan makna istilah khusus? Nah, tentunya kita di pembelajaran yang sudah membahas tentang menemukan makna istilah khusus. Nah, sekarang dibahas lagi, yaitu untuk dapat menemukan istilah khusus, Ananda dapat membaca teks cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut tentunya Ananda dapat menemukannya dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti halnya Ananda pernah membaca di halaman 75, yaitu mengenai cuaca, musim, dan iklim. Nah, setelah Ananda membaca itu, tentunya Ananda akan menemukan kosakata khusus atau kata-kata atau istilah-istilah khusus. Di sini Bu Guru akan beri contoh, misalnya kata iklim. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklim itu memiliki makna. Maknanya apa Bu Guru iklim? Yaitu keadaan udara di suatu daerah dalam rentan waktu yang lama. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang menemukan makna istilah khusus pada teks bacaan yang berhubungan dengan cuaca, musim, dan iklim. Oke, baiklah, kita lanjut. Selanjutnya, Ananda akan menulis pokok-pokok informasi. Bagaimana kita dapat menulis pokok-pokok informasi? Ananda telah membaca teks-teks yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim. Berdasarkan teks-teks sebelumnya, Ananda tentu telah menemukan banyak pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dapat Ananda tuliskan kembali menjadi sebuah teks yang baru. Sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama. Jadi dalam sebuah pokok informasi itu ada kalimat utama dan juga ada kalimat penjelas, ya. Nah, dan kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung. Jadi ada kalimat utama, ada juga kalimat penjelas atau pendukung dalam paragraf yang sama. Misalnya di sini
Bu Guru ambil contoh dari teks tentang musim pada halaman 75 tadi. Nih, Bu Guru ambil di paragraf 2 misalnya. Nah, di sini ada sebuah kalimat seperti ini di paragraf 2. Perhatikan ya. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentan waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan adalah rentan waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan, sering terjadi cuaca mendung. Nah, di sini kenapa Bu Guru di sini memberikan dua warna? Biar Ananda tahu mana sih yang namanya kalimat utama dan mana kalimat-kalimat pendukung atau penjelas. Nah, yang merah ini disebut dengan kalimat utama. Sedangkan yang warna hijau ini adalah disebut dengan kalimat penjelas atau pendukung. Nah, itu adalah salah satu contoh yang Bu Guru ambil dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Yang Bu Guru ambil adalah paragraf 2-nya ya, paham ya? Ini adalah pokok utama informasi. Sedangkan yang warna hijau ini adalah pendukung, kalimat pendukung atau penjelas. Baik, lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah menyusun teks yang mengandung istilah khusus. Pokok informasi yang Ananda tuliskan dalam teks tersebut belum tentu sama dengan yang teman Ananda tuliskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh apa? Oleh perbedaan pemikiran ya kalian sebagai penulis. Oleh karena itu, dengan cara berdiskusi kalian akan dapat memahami sudut pandang penulis lain. Jadi setelah Anda mendapatkan pokok informasi, alangkah baiknya dicoba untuk belajar berdiskusi, membicarakan pokok informasi yang diperoleh dari apa yang kita baca. Selain itu, kamu juga dapat bertukar pendapat berkaitan sesuai pokok informasi dengan teks yang kalian tuliskan. Nah, ini perlu adanya apa? Diskusi ya, untuk membicarakan pokok informasi dari teks yang disusun. Oke, lanjut ke mata pelajaran PKN, yaitu kita akan membahas tentang manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Tentunya Ananda ketika di sekolah sudah pernah ya melakukan atau mengerjakan tugas berkelompok. Nah, manfaatnya apa sih? Ada yang tahu? Pinter ya. Sini manfaatnya bersatu saat mengerjakan tugas kelompok. Pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Dan yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Nah, itulah manfaat bersatu saat mengerjakan tugas kelompok, terutama ketika Ananda di kelas. Oke, lanjut. Selain tadi manfaat bersatu dalam mengerjakan tugas berkelompok, ya, di sini juga ada manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah. Ananda telah mempelajari pentingnya bersatu dalam keberagaman. Salah satu sikap yang mencerminkan hal itu adalah mampu bekerja sama dan menjaga persatuan. Jika kita mampu menerapkan sikap tersebut, manfaat yang didapat akan lebih banyak dan lebih menguntungkan. Contoh, misalnya di sekolah, ada acara besar, pentas seni ya. Pernah kan? Pasti Ananda pernah ya melakukan pentas seni kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Yang akan dihadiri oleh orang tua, bahkan oleh tamu undangan ya. Untuk mengisi acara pentas seni tersebut tentunya dibutuhkan partisipasi siswa sebagai pengisi acara. Misalnya kalau di sekolahnya ada ekskul menari, ditampilkanlah pentas seni menari ya. Dibutuhkan partisipasi siswa sebagai pengisi acara. Nah, ini manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran ya sangat perlu diciptakan, karena kalau tidak kompak nantinya akan berantakan ketika acara atau hari H tersebut dilaksanakan. Oke.
Berarti perlu adanya sikap bersatu. Ketika misalnya Ananda memiliki kegemaran menari, nah disatukanlah dalam ekskul menari. Karena Ananda punya sikap bersatu, maka ketika dipentaskan acara tersebut kelihatan bagus, kompak. Nah, tentunya akan memberi kenyamanan, kebanggaan bagi sekolah yang Ananda, tempat sekolah Ananda menuntut ilmu. Baik, lanjut. Nah, ini juga ada manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan di rumah. Yo, siapa yang suka bantuin orang tua di rumah? Ada? Pinter, ya. Anak yang soleh, soleha harus nantiasa membantu orang tua di rumah, baik itu menyapu, mengepel, dan sebagainya. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Manfaatnya apa, Bu Guru? Pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Bayangkan kalau rumahnya dikerjakan sendiri, dari mulai nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci pakaian, gosok, jemur, ya, lap kaca, aduh pasti kerasa sangat berat. Oleh karena itu, kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman, ya kan? Kalau kita rajin, tentunya rumah kita akan selalu bersih. Kalau kita bersih, tentunya kita akan nyaman tinggal di rumah sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Nah, ini juga adalah salah satu pembelajaran agar Ananda menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Apabila selesai mainannya jangan lupa dirapihkan lagi ke tempatnya atau ke keranjangnya lagi. Oke, kalau habis menyerut, silakan sampah serutannya dibuang ke tempat sampah misalnya. Nah, itu salah satu manfaat, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oke, 4. Keluarga semakin rukun, iya kan? Kalau kita sama-sama semua kerja, yang satu cuci piring, yang satu ngepel, tentunya akan tercipta kerukunan dalam rumah kita, tidak saling gentak-gentakan, iri-irian. Beda halnya misalnya ibu nyuruhnya kakak terus, kakak ngepel, kakak nyuci piring, adanya enak banget gak disuruh-suruh, pasti yang ada terjadi kerukunan tidak, pasti yang ada berantem. Oke, jadi manfaat yang keempat apa? Keluarga semakin rukun. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu Guru ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua dan khususnya untuk Bu Guru. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.